Memperlancar pengeluaran ASI. Bukan produksi ya, karena produksi itu dari prolaktin ya. Nanti kita akan rangkaiannya setelah breast care, setelah pemijatan dengan pijat Oksitosin. pijat apa? Oksitosin. Oksitosin. Terus yang mana yang dipijat? Oksitosin siapa? Fungsi oksitosin buat apa? Tadi kita bahas ada oksitosin. Kontraksi. Merasa apa? Fundus. Kontraksi apa? Jadi ini biar agak ini, oksitosin itu kan hormon. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah penghasil hormon, ada hormonnya sendiri. Khususnya pada perempuan ya, ada yang menyusui perempuan yang ada hormon itu. Oksitosin selain kita berkaitan tadi kontraksi uterus, memang meningkatkan kontraksi uterus, juga membantu di dalam pengeluaran ASI. Oksitosin itu. Ya, kalau produksi tadi prolaktin beda ya. Yang kita tingkatkan adalah mungkin prolaktinnya sudah terbentuk ASI di dalam payudara itu, cuma nggak bisa keluar. Ya, kita bantu dengan dipijat supaya sirkulasi darahnya lancar. Ya, dan nanti ada pemijatan di oksitosin, pusat oksitosin yang kita pijat. Oksitosin itu berada di mana? Di hipotalamus posterior bagian belakang. Mengarah dia mengalirnya ke sini ke dada, daerah ini ya, ke daerah payudara kan di dada. Jadi nanti yang kita pijat adalah di daerah, mohon maaf ya, mohon maaf ibu, daerah tengkuk sini sampai ke ini apa, tulang belikat ya, scapula sampai bawah sini, dari tengah ini, tengkuk. Nah pijat di situ. Maksudnya pijat oksitosin itu pijat di pusat oksitosin. Kenapa perlu dipijat oksitosinnya tadi? Karena oksitosin itu Untuk membantu mengeluarkan ASI. apa tadi fungsinya? Membantu dalam Pengeluaran ASI. Nah, pengeluaran ASI. Sebetulnya di dalam tubuh perempuan si ibu itu sudah ada diproduksi. Cuma terkadang tidak lancar, sehingga kita bantu dengan pijat supaya lancar. Ya, selain teknik apa? Beberapa cara untuk membantu pengeluaran ASI itu banyak. Selain kita pijat, tapi harus ditunjang ibunya harus konsumsi buah sayur. Ya. Ibunya tidak boleh stres. Ya, kadang ibunya masih pikir apa. Ya, nanti bisa mengaruhi ke ASI. Ya, jadi ada banyak faktor dari makanan, dari faktor stres, dari kita bantu dengan pemijatan. Ya, yang itu perlu kita sampaikan ke pasien. Nah, ini nanti kita lakukan nanti di pijat di daerah payudara tadi ya, nanti dirangkai dengan pijat oksitosin. Alat yang disiapkan ini handuk 2, fungsinya untuk nutupi aja sih sebenarnya, privasi. Karena kan kadang yang pijat perempuan sama perempuan juga nggak nyaman ya. Ada pasien yang nggak mau geli, kalau dipijat sendiri kira-kira bayangannya mau nggak? Geli, kadang malu gitu ya. Terus kapas kita siapkan untuk apa? Baby oil. Untuk apa kapasnya? Ya, dibasahi baby oil. Nanti kita butuh kapas, bisa baby oil, bisa minyak zaitun atau minyak kelapa. Apa? Jangan, kalau minyak panas. Nanti bekasnya nggak hilang-hilang, bayinya mau nenek gimana? Bibirnya pedes ya. Ya, nanti ada luka. Ya, ini jadi pakai baby oil, minyak zaitun atau minyak kelapa. Tapi kan susah ya, paling gampang ya baby oil. Terus kemudian 2 baskom ini untuk membersihkan. Nanti satu dikasih air hangat, satunya air biasa, air bersih biasa. Ya, udah alatnya tuh tidak begitu di rumah di ini di keseharian bisa disiapkan. Yang jelas tadi disampaikan ke ibu, kita demonstrasi, kalian yang perempuan bisa langsung praktek ya ibunya ya. Setelah itu nanti diedukasi, disampaikan, ibu nanti bisa praktek sendiri di rumah ya. Terus terutama kalau ada keluarganya, didampingi keluarga ya, karena nanti kalau mau pijat di belakang nggak mungkin bisa sendiri. Emang bisa pijat belakang? Gimana pijatnya? Ya bisa suami atau keluarga lain. Nah ya, posisinya duduk
Jadi breast care bisa dilakukan pada ibu setelah ibu melahirkan normal maupun sesar. Kalau normal kan cepet ya pemulihannya, dia juga duduk bisa aktivitas pada hari beberapa jam istirahat sudah ini. Tapi yang bermasalah adalah ibu yang dengan sesar SC. Jadi menunggu di posisi dia bisa duduk. Biasanya hari kedua dia sudah ini ya. Hari kedua ya lusa. Misalnya ini operasi Jumat paling nggak kita baru ini. Biasanya pasien kita edukasi breast care nanti sebelum pasiennya pulang ya, biar nanti praktek sendiri dulu ya. Posisi seperti ini, ibu duduk yang seperti ini. Tetap perkenalan ya, tetap sambil nanti kita sampaikan sesuai di situ sama dengan ibu siapa? Ibu Puput ya. Selamat siang Bu Puput, perkenalkan saya perawat Ika. Siang ini saya akan melakukan perawatan payudara pada ibu ya. Sesuai saya baca di catatan keperawatan, ibu mengalami kesulitan pengeluaran ASI. ASInya sudah keluar belum Bu? Belum ya, nanti saya bantu ya dengan melakukan pemijatan pada payudara ibu, dan nanti saya juga melakukan pemijatan di pusat ASI ya, pengeluaran ASI atau oksitosin nanti di daerah dari mulai tengkuk sampai ke punggung ibu ya, supaya nanti bertujuan untuk membantu memperlancar pengeluaran ASI ibu supaya nanti ibu bisa segera menyusui bayinya. Prosedurnya nanti ibu dengan posisi duduk ya, nanti mohon maaf baju atasnya dibuka, tapi nanti saya akan tutupi handuk Bu ya, terus nanti saya akan pakai minyak ya, minyak ini baby oil ya, supaya nanti mudah dalam pemijatan payudaranya. Gimana Bu, bisa saya mulai sekarang? Nah, terus kemudian cuci tangan yang jelas, kondisi harus bersih tangannya ya, siapkan alat, dan jangan lupa privasi, sesuaikan dengan kondisi tempatnya ya. Sebenarnya kalau madep kayak gini nggak ada tirai, harusnya belakang ya, diposisikan lah. Pokoknya intinya kalau nanti satu kamar ada pasien lain ya, pasien yang sebelahnya ya, kalau ada tirai ya ditutup lagi. Apalagi buka kayak gitu kan nggak nyaman. Bu Puput, baju atasnya dibuka, saya bantu apa mau sendiri? Dibantu. Hah? Dibantu? Jadi gini posisi. Ini kebetulan handuknya panjang enak ya. Tapi kalau nanti kenyataannya kadang-kadang pasiennya nggak bawa, kalau harus sedia sendiri cari. Maaf ya Bu ya. Saya tutup ini. Posisi seperti ini ya, di belakang kita. Tapi menyesuaikan, mana kalau ibunya gede, terlalu kalian nggak menjangkau ya jangan dari samping. Coba ya kita agak gini, geser gitu ya. Menyesuaikan ya, tapi jangan dari depan. Tidak etis ya. Bu maaf ya Bu. Saya nggak. Nah, ini ceritanya kan dia nggak pakai bra malah enak kan langsung. Nanti kalau ujian nggak usah kayak gini, nggak usah pakai bra cepet. Apalagi 6 menit. Lorotin langsung. Tutup ya. Nanti kan ini asli nggak gini, cuma kan ibu ini. Nah, nanti jatuh. Aku yang penasaran aja. Nanti dipakai lagi. Ininya pakai 2 handuk, tapi yang ini misalkan kalau handuknya besar ya sudah nutupin ya. Tapi kita bisa pakai satu lagi, maaf ya Bu ya. Ini taruhnya di pangkuan ini. Pangkuan ibu. Ini tulis. Taruhnya di sini, karena nanti barangkali bersihin. Ini aslinya ini. Kalau ada peniti diikat, jepit boleh lah. Sudah. Kita buka nih kapas, karena dibasahi apa? Baby oil. Dulu supaya apa sudah. Nah, ini dibasahi. Permisi ya Bu Puput. Saya bersihkan dulu daerah putingnya. Maaf ya Bu, dibuka. Belum namanya. Ya, diposisikan tempel di puting selama berapa? 2-3 menit, 2 atau 3 menit. Kalau sudah, ya dibersihkan. Arahnya memutar boleh gini. Kan daki, kadang-kadang daki. Dunia keringetan. Sesuai kebutuhan. Kalau masih kotor ya dilakukan lagi.
Sudah, kalau sudah kita ambil lagi di tangan baby oilnya, basahi. Bu, saya mulai ya Bu, ada 4 gerakan. Maaf ya Bu, saya buka ya Bu. Gerakan pertama dari tengah nih, tengah apa? Kedua payudara. Maaf ya Bu ya. Bu, kalau sakit bilang ya Bu ya. Nih. Lakukan selama 20-30 kali. Sampaikan aja ya. Gerakan kedua disisir, ini salah satu payudara dulu, gantian nanti pakainya ini disisirin mengarah ke puting. Tekanan nanti menyesuaikan ya, karena ada, mohon maaf, payudara yang besar, ada yang kalau belum keisi biasanya kecil, tapi nanti kadang belum begini ini ya itu otomatis karena itu perubahan hormon. Jadi payudara kayak gini, nggak pernahnya ya, tapi memang seperti itu. Biasanya menjelang trimester ketiga sudah mulai membesar, apalagi menjelang mau lahiran ya. Tapi mohon maaf, payudara besar kecil tidak pengaruh produksi ASI ya. Yang penting hormonnya di dalam produksinya baik. Kadang-kadang payudaranya kecil malah justru ASINya banyak. Ini selama 20-30 kali ya. Iya. Sama. Terus gerakan ketiga kita pakai bisa 2 jari apa 3 jari, pakai gerakan memutar. Kita istilah apa? Susurin, pelurutin ke arah puting sama kayak tadi, tapi gerakannya kayak gini. Bisa 2 apa 3 tergantung tekanannya. Payudaranya juga lihat besar kecil kan beda-beda. Kalau ibunya terlalu gede dari samping, cuma rasanya beda ya tekanannya. Lebih ini nih. Maaf ya Bu. Ya. Terus ini satunya lagi sama 20-30. Bisa 2, 3. Kelihatan bisa, kamu geser usah. Ujian juga di kamu lakukan, cuma kan kepantau. Cowok cewek sama. Sudah, kemudian ke-4. Tambah ke gini. Nah, iya Pak. Goyang. Secara bersama. Ini kan karena bukan beneran ya. Selama 5 kali. Ya. Bisa. Jadi pertama tempelin puting dulu. Bersihin pakai kapas. Basahi, diputar, sudah. Terus kita mulai gerakan pertama. Dari tengah ini ke atas, ke samping, terus ke bawah. Kedua. Ketiga, muter. Nah. Tempatnya ini. Saya, gerakannya nggak lucu. Sekarang oksitosin. Posisi untuk pijat oksitosin itu ibunya duduk, terus kepalanya nopang ini. Apa ya? Apa ya, nunduk? Nunduk ke bisa tempat tidur atau meja. Za, geser Za. Kamu kelihatan nggak Za? Nanti aku mijetnya kelihatan nggak? Dari punggung. Nanti kalian pijet punggung teman-teman masing-masing. Mijetnya dari tengkuk sampai ke hasilnya nunduk sedikit. Terus maaf ya Bu, Ibu nunduk dulu dari tengkuk, biarin, mohon maaf, payudaranya menjuntai. Juntai kan Iya. apa sih bahasanya? Lah iya lah. Ya, posisi ini. Membuka ya? Iya gini Bang. Bisa praktek kowe. Nanti tekanan yang menyesuaikan dari tengah ini terus selama 5-10 menit. Boleh sampai sini. Lagi dilakukan lagi. Udah. Ya, 5-10 menit. Sudah. Terus terakhir kita bersihin pakai air hangat
air dingin, selang-seling ya. Maaf ya Bu, Puput. Boleh salah satu sisi dulu Bang. Kalau mau diguyur ininya ditadain ini. Ya, biar bersihin. Kalau enggak ya ini diperes sedikit. Ininya masuk. Maaf ya Bu, ngilangin sisa minyaknya sih. Tadi sih baby oilnya. Boleh diguyur. Iya, paling mudah air hangat dulu ya, karena kan minyak-minyak. Nah, ini terus selang-seling dengan Air dingin. ya selama berapa tadi? Berapa? 5 kali. 5 sampai 5 kali. 5 kali. Ya, kita bersihin ini aja biar bersih. Ya. Terus satu lagi yang belakang. Belakang jangan lupa ya juga kan. Tuh. Jadi nanti diulang-ulang pakai air hangat. Ya, sudah selesai. Sudah selesai, ini jadi dulu ya. Bu, sudah selesai, saya pakaikan baju lagi. Gak usah Bu, pakai sendiri aja. Pas saya bantu apa? Maksudnya film cewek cepat. Pakai lagi. Ambil dulu. Iya, aslinya kalau ada tangannya. Ya makanya prakteknya beneran ya, pakai kalian beneran kan dilatih sendiri. Kan alatnya gampang kan, disiapin di rumah kan. Nah, sudah. Bu Puput gimana? Rasanya Bu, setelah saya pijat sakit? Enggak Bu. Enggak. Sudah merasa lebih nyaman? Nyaman Ibu. Tadi bisa ketika tadi kita sisirin itu keluar ya hasilnya ya. Ada yang bisa lulus atas, tapi ada juga yang belum. Ya udah nggak apa-apa, nanti kan dilakukan berulang-ulang. Tadi belum keluar ya Bu asinya sudah ini, tapi nggak apa-apa, nanti Ibu bisa praktekkan sendiri di rumah ya, pagi sore dilakukan ya. Terus juga Ibu harus konsumsi buah sayur gitu ya, supaya nanti bisa asinya bisa lancar. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Setelah ini saya Barisan Alat akan kembali lagi untuk memberikan penyuluhan tentang teknik menyusui yang benar ya Bu ya. Terima kasih Bu. Barisan Alat cuci tangan dokumentasi. Ada yang mau ditanyakan?